Pemirsa, pemerintah terus berupaya memperbaiki ekosistem logistik nasional yang dinilai masih sangat ruwet. Perbaikan secara terpadu dari hulu hingga hilir diharapkan membuat sistem logistik nasional lebih efisien. Lantas, kendala apa yang dihadapi para pelaku usaha logistik? Kita akan membahasnya bersama Bapak Trismawan Sanjaya selaku Vice President DPP Alfi bidang Supply Chain, Multimoda, dan E-Commerce. Halo, selamat siang Pak Trismawan. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, baik Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik. Apakah upaya pemerintah memperbaiki ekosistem logistik nasional sudah maksimal menurut Bapak? Ini kan baru dimulai ya perbaikan ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya memang ada upaya ke sana tapi belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala. Dan sekarang ini memang sedang fokus untuk bagaimana diarahkan supaya itu menjadi terintegrasi secara maksimal. Baik Pak, kira-kira kendala apa yang tengah dihadapi oleh pelaku usaha logistik? Jadi keterlibatan kita kalau kita bicara ekosistem logistik di Indonesia, ini kan cukup complicated kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN. Di mana kita berbentuk wilayah kepulauan, beda dengan ASEAN yang berupa daratan, lalu juga memang keterlibatan komoditas yang kita lakukan transaksi itu cukup bervariasi sekali mungkin dibanding negara-negara ASEAN lain. Kita dari mulai komoditas pangan, manufaktur, hingga kepada tambang. Nah ini juga menjadi faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga kepentingan, keamanan, keselamatan, dan kedaulatan negara. Sehingga banyak terlibat instansi maupun lembaga dalam melakukan pengawasan maupun kelancaran arus barang. Dan ini yang menjadi salah satu kesulitan bagaimana mensinergikan atau mengkolaborasi lembaga instansi dalam satu kesatuan. Kami merasa ini memang perlu ada suatu lembaga atau badan ad hoc yang fokus menangani logistik dipimpin langsung kepala negara. Sehingga menjadi satu komando dan menjadi satu arah. Oh baik Pak, dan memang roadmap mengenai nasional ekosistem logistik itu akan dilakukan 4 bulan ke depan. Menurut Bapak ini langkah yang sudah tepat atau mungkin ada langkah lain gitu Pak? Apapun langkah saat ini dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia, saya pikir nggak ada kata terlambat untuk kita memperbaikinya. Jadi apakah mulai sekarang 4 bulan ke depan, saya pikir itu tetap harus mulai dilakukan secara optimum. Dengan level yang bagaimana seluruh instansi dan lembaga terintegrasi untuk satu pemahaman dan satu kendali untuk bagaimana kelancaran arus barang maupun logistik ini menjadi lebih baik daya saingnya secara global. Oh baik Pak, dan kalau kita melihat dari Logistic Performance Index Indonesia itu pada 2018 berada di sekitar peringkat 40, sedangkan ini sangat jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang berada di posisi ke-7 gitu Pak. Menurut Bapak kita masih bisa nggak Pak? Adakah peluang bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Ya ini kan namanya persaingan. Apa yang kita lakukan sudah lebih baik, tapi ternyata negara-negara tetangga juga melakukan akselerasi yang jauh lebih daripada kita. Dan kalau kita melihat kompleksitas antar negara ASEAN, Indonesia adalah yang termasuk sangat complicated gitu. Karena kita berupa negara yang terdiri dari kepulauan, begitu besar wilayah lautannya, sehingga sistem transportasi kita juga jauh lebih rumit dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Dan negara ASEAN lain yang berupa daratan, mereka saling terhubung, yang saling juga bisa melakukan cross border secara mudah dibandingkan negara kita. Nah ini yang menjadi concern bagaimana kita ke depannya bisa memperbaiki untuk bersaing lebih lagi mungkin dengan negara ASEAN. Itu bukan cita-cita, tapi bagaimana kita lebih baik lagi dari rankingnya sekarang sehingga tetap menjadi sasaran investasi bagi investor asing. Itu yang saya pikir harus diprioritaskan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak Trismawan. Selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih.